Baiklah, di video kali ini gue mau curhat ya. Hal yang jarang sekali gue lakukan sebetulnya, jarang-jarang banget gitu gue mau mencurahkan isi hati gue. Tapi kadang-kadang ini bikin resah gitu. Gue kalau nggak gue keluarin ya, gue sharing ini mengeluarkan apa yang gue curhatin ini bukan karena mau mengeluh, bukan, tapi lebih ke mau sharing biar teman-teman nggak ngalamin. Gue juga bingung sih gimana caranya kalian nggak ngalamin ya. Jadi gue tuh kemalingan, men. Bukan maling sih, kalau orang ngerampas barang lo apa namanya, malakin atau apa? Kalau nggak malakin apa namanya ya? Ya intinya gue di proyek ya, di kebon jeruk sana nih. Gue nggak tahu nih, masih serba sulit gitu kalau di lapangan ya. Kalau di lapangan tuh di lokasi gitu ya, kita kan orang, gue kerja, kita tuh kerja dengan niat itikat baik dan nggak aneh-aneh gitu. Dan kemarin beberapa hari lalu lah gue kemalingan. Jadi ada pemuda datang ya, gue nggak ada di lokasi, ini karyawan gue yang cerita, anggota gue. Jadi dia dua pemuda ini datang nanyain mandor ya, nanya mandornya mana nih gitu ya, sedangkan gue kan nggak ada di lokasi ya. Jadi dibilang nggak ada mandornya di sini nggak pakai mandor gitu. Dan biasalah, pasti tau lah itu ujung-ujungnya duit gitu ya. Yang bikin gue kesel tuh gini ya, ini pemuda minta duit, terus ngerampas handphone, lalu mesin bor 2 unit diambil gitu. Apalagi mesin bornya tuang listrik juga diambil, dibawa, sama kabel bekas gitu. Dan ini gue cerita ke kalian biar kalian kalau mau renovasi di, gue nggak tahu di daerah lain aman atau enggak, tapi Jakarta ini ya, ya kalau lagi renovasi gitu, hal ini mungkin akan terjadi sama kalian. Mungkin kalian lagi renovasi kedai kopi ataupun apalah, pasti akan berhubungan sama ormas tertentu lah ya, yang sebetulnya secara, aduh, bingung sih ya. Gue nggak ngerti sih, gue nggak ngerti bagaimana menyikapinya. Tapi gue belajar coba mengambil hikmahnya. Ya gue jujur, gue sih enek ya ketemu sama anak muda ya, kisaran 20-an sampai 30-an, kerjaannya tuh minta duit ke ngalakin orang, bahkan sampai maling, nyolong gitu ya. Gue nggak habis pikir sih, anak muda itu kan punya potensi besar ya dalam hidupnya ya. Kenapa kok cuma ngambil tuh remah-remah doang gitu, yang lu dapetin cuma remah, dan lu tertarik sama hal-hal yang remah-remah itu. Dan kalau punya attitude seperti itu, mental begitu ya, apa ya, ya masa depannya gimana gitu ya. Lu kan akan berkeluarga suatu hari gitu, lu akan punya anak, lu akan menggapai mimpi-mimpi besar lu gitu, tapi lu hambat hanya dengan hal yang seperti itu. Gue gak ngerti sih gimana cara komennya. Gue jujur gak ngerti bagaimana cara gue menyikapinya. Tapi gue jujur enek aja gitu. Dan kita sebagai warga mau lapor juga serba salah. Kalau kita lapor polisi gitu ya, polisi itu tidak ada 24 jam sama kita gitu. Kan lu tahu sendiri kalau misalnya seandainya kita lapor terus diusut, urusan jadi panjang, terus karyawan gue ngerasa minta gue jangan lapor ke polisi gitu, karena dia khawatir karyawan gue jadi kerja jadi nggak tenang gitu. Ya udahlah, kita relain aja gitu. Jadi itu aja udah yang berulang-ulang terjadi. Nggak cuma di gue yakin itu di mana-mana, di semua. Dan gue ternyata chattingan sama
pemilik toko di sekitaran situ. Dia juga punya toko bangunan. Ya dia cerita juga tuh, yang di seberang gua di Kebonjeruk juga saat ini berlangsung renovasi juga kafe. Ya dia juga ngalamin kemalingan banyak gitu. Pak, kasih ya. Kemalingan juga. Nah tapi kalau kasusnya gue tuh didatengin gitu, anggota gue didatengin, diambil bor, kabel-kabel bekas, handphone dirampas. Ya itu yang gue lagi berpikir apa yang harus dilakukan gitu ya. Mungkin terjadi sama kalian gitu, atau kalian pelakunya. Atau lu nontonin kayak pelakunya nih. Kampret emang ya. Nah itu yang gue nggak habis pikir. Tapi seandainya kalau kalian nonton, jujur gue secara personal gue harus memaafkan. Gue selalu berdoa, gue diajarkan sama nilai-nilai untuk ya harus mengampuni, memaafkan ya terhadap orang yang menyakiti lu gitu. Gue harus belajar memaafkan itu, dan gue menganggap itu bagian proses dari sebuah kesuksesan gitu. Jadi hal-hal begini memang seperti tidak bisa dihindari, bahkan sampai ada yang memang udah menyiapkan kos khusus gitu untuk kemalingan. Lucu ya di Indonesia nih kalau kerja ada kayaknya polisi perlu punya apa ya, ada divisi khusus untuk mengamankan proyek gitu. Dari premanisme, dari dari hal-hal begitu ya. Gua nggak tahu cara menyikapinya, tapi gue berdoa, gue secara personal dalam hati gue tidak belajar untuk tidak sakit hati, belajar untuk merelakan ya. Tapi gue menyayangkan aja gitu, buat pemuda-pemuda ini kan punya masa depan yang panjang gitu ya, yang gue nggak ngerti apa yang mau dibangun dengan mental kalau lu melakukan hal-hal seperti itu, tindakan kriminal seperti itu. Memang tekanan ekonomi jadi salah satu faktor kenapa orang melakukan hal-hal kejahatan kriminal. Tapi gue berpikir ya, harusnya bertanya, kenapa lu sampai nggak oke gitu keuangannya, atau taraf hidupnya, kenapa lu harus di level itu gitu, di level lu harus nyolong gitu, harus maling, harus kriminal gitu. Coba deh digali gitu, kenapa sih sampai ke level itu sementara yang lain tidak gitu. Kan kalau kita dilahirkan dalam kondisi miskin, dalam kondisi yang di keluarga miskin, kan bukan salah kita gitu. Tapi kalau kita meninggal dalam kondisi yang masih miskin, itu 100% salah kita. Gua punya cerita nih, ada satu anak, nanti lu videonya juga bisa lu akses. Gua melihat kisah hidupnya inspirasi sekali gitu ya. Beliau lahir dalam keluarga, dia 13 bersaudara kalau nggak salah. Dia anak ke-8, semoga nggak salah, atau 8 bersaudara. Jadi anak ke-8. Beliau lahir dalam kondisi keluarga miskin, susah gitu. Dia harus hidup ditinggal oleh orang tuanya di usia 13 tahun gitu ya, dan dia harus tinggal sama kakeknya. Bahkan tinggal di kakeknya pun bisa telat bangun dikit bisa dihajar habis-habisan, dimarah-marahin habis-habisan. Bahkan dia harus berpindah-pindah tinggal di antara rumah mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, ngekos gitu. Cuma lulusan SMP. Bayangin ya, lu punya keluarga yang broken home, lulusan nggak beres ya, nggak bisa melanjutkan ke SMA. dan tapi dia tidak bertindak kriminal gitu. Gitu, susah secara uang. Akhirnya dia di usia yang harusnya punya pekerjaan yang baik, ya cuma lulusan SMP. Bayangin, SMP aja dia nggak bisa lanjutin lah, putus sekolah di situ. Dia dapat uang dengan dia suka bulu tangkis, dan beliau
eh, dapat 250.000 dari ada yang nyumbang lah, lalu dapat 100.000 dari main bulu tangkis, ngajar bulu tangkis di sekolah-sekolah di Sukabumi, kota Sukabumi. Nah, beliau nggak kriminal gitu, dia sulit secara hidupnya. Bahkan gue pernah mampir ke rumahnya dulu, ya nggak, toiletnya tuh nggak layak gitu ya, toilet ya kayak orang miskin lah ya, pokoknya miskin lah ya. Lu paham maksud gue ya, gue bukannya merendahkan orang dari miskin atau enggak, bukan, tapi maksud gue kita tahu lah ya kalau secara keuangan terbatas ya, hidupnya ya cenderung ya segala sesuatu seperti nggak layak gitu. Tapi beliau nggak kriminal gitu, bahkan lahir dalam hatinya, timbul di hatinya tuh untuk peduli untuk orang lain, supaya supaya orang-orang tidak mengalami nasibnya seperti dia. Nah, itu yang gue bingung, kenapa dia bisa begitu nih orang. Beliau umur 27 tahun, tidak punya tabungan ya, nggak punya tabungan sama sekali. Tapi umur 33 beliau bisa pensiun dini ya. Beliau bisa mengajak keluarganya, mengumpulkan kembali keluarga yang tercerai-berai, bisa ngajak mertuanya jalan-jalan ke luar negeri, bisa menikah sama pasangannya yang secara status pendidikan lu lebih tinggi gitu. Bahkan dia, pasangannya tuh sempat kuliah ke China belajar tentang desain apalah gitu ya. Dan saat ini berdua suami istri ini menginspirasi Indonesia. Dia bikin board game. Jadi suaminya nih, nah yang SMP tadi, dia punya masa lalu seperti itu, punya ide, punya konsep. Istrinya bisa ngegambar. Dua-duanya mereka berkolaborasi gitu. Karyanya hanya konsep. Dia melempar konsep, bikin permainan anak-anak untuk Indonesia, supaya anak Indonesia begini, supaya anak Indonesia begitu. Bahkan diundang sama kementerian-kementerian ya, terutama Kementerian Pendidikan banyak, Kementerian Kesehatan, lalu juga dia dipakai oleh UNICEF, dipakai oleh BCA, Sosro, banyak perusahaan-perusahaan besar memakai si orang ini karena dia menang atas hidupnya. Dia menang yang dari garis kemiskinan, dia rubah gitu sampai sekarang mengalami yang namanya financial freedom. Ya, orang ini tidak lain tidak bukan, namanya Philip Triatna, Pak Philip ya, Ko Philip, gue manggilnya Ko Philip. Beliau ini susah hidupnya, tapi karena dia mau belajar, orangnya mau baca buku banyak, kerjain sana sini, yang penting halal, berubah tuh hidupnya ya. Gue nggak tahu kenapa anak-anak muda yang punya masa lalu seperti itu bisa justru membalikkan keadaan, bahkan menginspirasi Indonesia. Sementara anak-anak lain kriminal gitu. Gue nggak ngerti ya, mungkin faktor lingkungan. Nah, jadi poinnya adalah, ayolah guys, teman-teman mungkin yang nonton video ini, kalian mungkin pelaku kriminal, mungkin juga bukan, gue nggak tahu. Tapi seandainya kalian pernah melakukan hal kriminal, come on, masa depan kalian tuh penuh harapan ya. Masa depan tuh beneran ada ya, sungguh ada masa depan itu, dan harapan lu tuh gak akan hilang. Percaya sama gua, karena gua melihat saksi hidupnya. Sampai hari ini masih ada Pak Philip Triatna ya. Dia menginspirasi gua secara pribadi, dia menginspirasi Indonesia. Bayangkan loh, umur 33 dia pensiun dini. Luar biasa. Dia sekarang punya restoran di joinan sama temennya, bikin restoran di Jepang, soto ya, soto Indonesia ada di Jepang, di Tokyo. Wah, gila kan? Dan itu maksud gue, come on man, masa depan kita jangan dirusak sama hal-hal yang dicap oleh masyarakat tuh sampah masyarakat. Gabung sama ormas tertentu. Ya pokoknya gitulah ya. Intinya masa depan kalian tuh ada. Kalian punya masa depan, kita punya masa depan. Mungkin kita terluka dengan masa lalu kita, mungkin kita jenuh sama keluarga kita, broken home mungkin.
Tapi come on man, Tuhan tuh meng-create kita ada di dunia ini karena something. Ada sesuatu yang mau dijadikan contoh gitu buat dunia ini, buat Indonesia. Seperti halnya Pak Philip. Pak Philip lahir dalam kondisi keluarga yang tercerai-berai. Tapi beliau membalikkan keadaan, menginspirasi Indonesia. Bayangkan, dari yang 180 derajat loh kehidupannya berubah. Semuanya karena kerja keras beliau, mau belajar. Tentunya seizin Tuhan ya. Tentunya seizin Tuhan karena jerih payah, benar-benar daya juangnya yang begitu luar biasa. Dan beliau tidak punya karyawan, tidak punya perusahaan, tapi bisa keliling dunia. Terakhir dia pulang dari Iceland. Iceland itu kan, lu orang kaya aja mikir-mikir kalau mau ke Iceland. Ya, beliau ke Iceland berangkat sama istrinya. Terakhir ya, sebelum pandemi. Jadi, ayolah, anak-anak muda, kalau masa lalu kita punya masalah dengan masa lalu kita, itu masa lalu, is okay. Sekarang hari depan penuh harapan. Kita perlu gapai masa depan kita yang gemilang. Dan gua rasa kalian bisa gitu, kita bisa untuk membangun masa depan kita yang gemilang. Ya teman-teman, is okay kalau kalian pelaku dari yang maling ataupun yang nyolong. Bagi gua, pengampunan selalu diajarkan untuk mengampuni. Dan itu aja paling. Buat teman-teman yang memang lagi renovasi ruko, lagi renovasi kedai kopi, kalau ngalamin hal seperti itu, mungkin membuat hati kita ini perbesar aja gitu ya. Gue menyikapinya dengan ya udah, bor hilang, akhirnya gue dapat beli bor baru gitu. Jadi gue dapat barang baru lah ya, yang second diambil sama orang. Jadi ya wis, gue meresponi secara seperti itu. Positifnya ya gue dapat barang baru gitu. Ingat, kehilangan uang 2 juta tidak membuat gue miskin. Kalau lu nyolong uang 2 juta nggak bikin lu kaya. So ya udah, kenapa nggak kita bangun hidup kita dengan benar gitu, dengan positif. Gue rasa gitu aja curhat gue hari ini. Thank you udah nonton, udah mendengarkan. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye.